Asnawi Mangkualam dihujat netizen Indonesia usai skuad Garuda kalah 2-1 dari Cina pada laga yang baru saja usai. Seperti diketahui, timnas Indonesia tumbang dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kalah dengan skor akhir 1-2. Indonesia sebenarnya mendominasi jalannya babak pertama. Situs Lapang Bola mencatat tim asuhan Sintayong menguasai bola sebanyak 83%. Tapi Indonesia malah kecolongan pada menit ke-23. Kesalahan koordinasi lini belakang membuat Shen Longqiang bisa mengirim umpan kepada Behram Abdul Bailey untuk menjaringkan bola. Skor 1-0 untuk keunggulan timnas Cina. Cina kemudian bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-44. Kali ini giliran Yuning Zhang yang mencatatkan nama di papan skor meneruskan umpan Chung Yinggao. Indonesia mencatatkan sebanyak 5 tembakan di babak pertama. Ada 4 yang on target. Cina mencatatkan 4 tembakan, 3 mencapai bidang. Babak kedua berjalan, Indonesia melakukan pergantian pemain. Messilgers, Witan Sulaiman, dan Shane Patinama keluar. Sintayong memasukkan Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan juga Rizky Ridho. Indonesia masih kesusahan untuk menciptakan peluang berbahaya saat babak kedua berjalan 14 menit. Cina menumpuk banyak pemain di lini pertahanan. Asnawi Mangkualam melakukan percobaan pada menit ke-77. Tembakan sang kapten Indonesia itu masih lemah mengarah ke gawang. Upaya Nathan dari sudut sempit juga masih melebar pada menit ke-81. Di tengah kotak penalti ada beberapa pemain Indonesia yang sudah menunggu. Indonesia akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-86. Berawal dari lemparan Pratama Arhan, Tom Haye sukses menjaringkan bola. Skor berubah menjadi 2-1. Tendangan voli Haye 2 menit berselang juga belum membuahkan hasil. Bolanya masih melesat jauh. Laga memasuki injury time, wasit memberikan waktu 9 menit. Hingga laga selesai tidak ada tambahan gol tercipta. Indonesia akhirnya kalah 1-2. Pada laga ini supporter Garuda menyoroti performa Asnawi Mangkualam yang dinilai underperform. Asnawi seringkali gagal menutup ruang di lini pertahanan skuad Garuda hingga sering salah menempatkan posisi ketika bertahan maupun membantu serangan timnas Indonesia. Justru pemain yang diragukan seperti nama Pratama Arhan menjadi bintang atas 1 gol yang diciptakan oleh Tom Haye di penghujung babak kedua, walaupun tidak bisa menyelamatkan skuad Garuda dari kekalahan atas timnas Cina. PSSI sepakat dengan Kevin Dix untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix akan dikejar secara cepat demi bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Kevin Dix membuat lini belakang timnas Indonesia sudah penuh. Sebelumnya di posisi bek tengah, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah mempunyai nama J.I. Jazz, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hapner, Messilgers, Wahyu Prastio, dan Muhammad Ferrari. Belum lagi ada Elkan Bagot yang bisa menjadi opsi dipanggil Sintayong ke tim Merah Putih. Selain itu ada juga Nathan Joon, Sandy Walsh, dan Calvin Verdong yang bisa bermain sebagai bek tengah. Masyarakat Indonesia antusias dengan kehadiran Kevin Dix. Namun pecinta sepak bola Indonesia juga berharap PSSI bisa mencari pemain keturunan untuk mengisi lini depan. Saat ini hanya Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Elinor Reinders, pemain keturunan yang berposisi penyerang. Timnas Indonesia dinilai kekurangan pemain-pemain depan berkualitas. Mendengar pernyataan itu membuat anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara. Arya Sinulinga mengatakan bahwa memang saat ini pemain belakang di timnas Indonesia sudah banyak. Arya mengaku bahwa PSSI tidak menyerah untuk mencari pemain keturunan di posisi depan. PSSI terus bekerja agar lini depan timnas Indonesia semakin tajam. Sempat ada beberapa nama pemain di lini depan yang digosipkan akan bergabung ke timnas Indonesia. Salah satunya adalah penyerang FC Utrecht, yakni Ole Romeni. Lebih lanjut, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI berusaha untuk mencari pemain-pemain keturunan terbaik agar dapat membela timnas Indonesia. Terlebih saat ini peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 cukup besar. Setiap bulan ada saja pemain keturunan yang didatangkan oleh PSSI, terbaru yakni Kevin Dix. Mungkin saja di bulan November akan datang lagi pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Pelatih Persib Bandung Bojanodak angkat bicara mengenai kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam duel timnas Indonesia kontra Bahrain pada Kamis lalu. Pada laga tersebut, sosok Ahmed Alkaf mendapatkan sorotan setelah kepemimpinannya dianggap memihak kepada tim tuan rumah Bahrain, terutama soal perpanjangan waktu 6 menit menjadi 9 menit hingga Bahrain mampu menyamakan skor menjadi 2-2. Maka itu Ahmed Alkaf lanjut Bojanodak mendapatkan hujatan cukup banyak, tidak hanya oleh orang-orang dari Indonesia saja. Saya tidak mengerti kenapa dirinya memberikan tambahan waktu dari 6 menit menjadi 9 menit. Saya tidak mengerti.
Menurut saya, setelah 6 menit, seharusnya laga berakhir. Wasit bisa saja memperpanjang waktu sekitar 1-2 menit jika ada tindakan yang mengulur waktu atau ada banyak pelanggaran. Tapi saya tidak melihat itu selama 6 menit perpanjangan waktu, kata Bojan Hodak. Mengenai pertandingan Indonesia kontra Bahrain, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini mengaku tidak menyaksikan secara penuh. Namun ia memastikan bahwa Indonesia saat ini sudah bisa mengimbangi Bahrain. Disinggung aksi Malik Rizaldi cukup memukau melawan Bahrain. Pelatih berpenampilan pelontos ini mengakui bahwa pemain Persebaya Surabaya itu memang pemain yang bagus. Oleh karena itu, sosok Malik Rizaldi layak mendapatkan panggilan dari Sintayong. Bek anyar timnas Indonesia Marcel Gers mencatatkan kenaikan nilai pasar yang luar biasa setelah menjalani laga debutnya bersama timnas Garuda. Bahkan pemain FC20 itu memiliki nilai yang lebih besar ketimbang gabungan semua pemain timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Berdasarkan keterangan di Transfermarkt, nilai pasar Marcel Gers kini sudah berada di angka 10 juta euro atau setara dengan 170 miliar. Padahal sebelumnya nilai pasarnya masih berada di angka 7 juta euro atau setara 117 miliar. Boleh dibilang itu menjadi satu-satunya lonjakan nilai pasar yang ada di skuad timnas Indonesia pada saat ini, sekaligus menjadi yang tertinggi di antara pemain tim Garuda saat ini, di mana posisi kedua ada nama J.I. Jazz dan Calvin Verdong dengan nilai 2,50 juta euro atau setara 42 miliar. Menariknya, lonjakan nilai pasar yang didapatkan Marcel Gers tidak hanya menjadikannya pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia, melainkan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan seluruh pemain di skuad Bahrain yang menjadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada pekan lalu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai bahwa sebenarnya mereka pantas menang atas timnas Bahrain. Pada laga yang cukup kontroversial tersebut, skuad Garuda harus puas bermain imbang 2-2 melawan tim tuan rumah. Perpanjangan waktu yang cukup lama menjadi masalah krusial yang membuat kemenangan skuad Garuda sirna. Mereka juga harus kebobolan jelang detik-detik akhir dan harus puas dengan membawa pulang 1 poin. Sintayong masih kesal terkait hasil pertandingan tersebut. Menurutnya, kemenangan yang sudah di depan mata harusnya bisa mereka pertahankan. Apalagi tambahan 3 poin akan membawa mereka naik ke posisi kedua klasemen saat itu. Saya pikir kami seharusnya bisa menang di Bahrain, kata Sintayong pada Senin 14 Oktober 2024 kemarin. Sintayong kini memilih untuk fokus kepada timnya. Menurutnya, konsentrasi yang menurun jelang akhir pertandingan harus mereka hindari. Semua pemain harus fokus hingga laga berakhir dan jangan sampai membuat kesalahan. Lawan Cina, kesalahan tersebut tidak boleh terjadi lagi dan mereka dalam motivasi tinggi untuk membawa pulang kemenangan. Sintayong sudah membahas masalah tersebut dengan pemain skuad Garuda. Dia ingin kesalahan saat pertandingan melawan timnas Bahrain tidak terjadi lagi di laga kontra Cina. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.